Senam lantai adalah cabang olahraga yang memakai matras dan melakukan gerakan seperti berguling, melompat, dan lainnya. Senam lantai membantu tubuh lebih tahan lama saat beraktivitas, membantu membentuk tubuh, menjaga tubuh sehat, lebih fleksibel, mengurangi berat badan, meninggikan badan, menguatkan tulang, meningkatkan kepercayaan diri, memperbaiki koordinasi tubuh, mengurangi risiko cedera, menjaga kegunaan organ tubuh, mendisiplinkan diri, mengurangi stres, melatih fokus, dan membuat kita lebih bahagia serta lebih bisa tidur dan membantu mengurangi racun tubuh. Hasil hasil tersebut saya dapatkan dari https manfaat.co.id, https staidagresic.ac.id, dan https www.mamika.id. Dampak-dampak positif tersebut menjadi cara kita menjaga tubuh kita dan menjaga bait Allah, yaitu diri kita sendiri, karena kita adalah karya agung Allah yang harus dijaga dan tidak boleh kita rusak, karena merusak dan tidak menjaga tubuh kita itu berarti kita merusak bait Allah. Bukti bahwa kita perlu menjaga tubuh kita secara tidak langsung ditunjukkan pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Yang keduanya mengatakan bahwa kita adalah karya agung Allah dan kita adalah bait Allah, yang berarti kita harus menjaganya, kalau tidak kita merusak bait Allah. Dan juga bukti bahwa kita mesti menjaga bait Allah ada seperti dulu kita mesti menjaga gereja, hingga sekarang kita masih mesti menjaga gereja, yaitu bait Allah, dan artinya kita juga harus menjaga diri kita sendiri karena kita juga bait Allah. Beberapa gerakan senam lantai adalah roll depan, roll belakang, pose lilin, headstand, kayang, meroda, lompat harimau, dan pose jembatan. Roll depan dilakukan dengan awal jongkok, lalu dorongkan badan ke depan dengan posisi kaki tetap terlipat seperti bola dan kepala tetap tertekuk ke bawah, serta tangan siap untuk menyeimbangkan tubuh agar tidak terlalu ke kanan atau ke kiri. Saat roll depan, usahakan tidak mendarat dengan kepala, melainkan mendarat dengan punggung bagian atas dekat pada leher. Tipsnya adalah untuk jangan terlalu fleksibel, melainkan usahakan agar menahan posisi hingga selesai roll depan. Untuk roll belakang, mulai dari roll ke belakang hingga terkena leher bagian belakang atau punggung atas, lalu jangan lanjut dengan kepala, melainkan usahakan mendarat terlebih dahulu dengan kaki dalam posisi seperti sembayang, lalu sesuaikan badan kembali. Untuk pose lilin disarankan untuk latihan bagian awalnya dengan cara masuk ke dalam pose tidur, lalu menghentakkan kaki ke atas dengan kuat tapi tidak hingga terlalu berlebihan. Lalu setelah mengetahui cara menaikkan kaki, tangkap pinggang atau jika sudah bisa, belakang dari dada, dan pakai tangan sebagai penahan tubuh agar tidak jatuh, dan saat itu boleh luruskan tubuh ke atas lalu tahan. Headstand ada dua tipe. Untuk tipe pertama, buat segitiga dengan tangan dan kepala, dengan kepala sebagai bagian atas dari segitiganya, lalu hentakan kaki ke belakang untuk menaikkan kaki, lalu tahan posisi tersebut. Tipe kedua perlu tembok, dan untuk melakukannya buatlah posisi tangan berdoa. Tabrakan tangan dengan posisi itu ke tembok, lalu taruh kepala di belakang tangan hingga tangan di belakang kepala, lalu hentakan kaki dengan kuat hingga tertabrak tembok, lalu tahan. Untuk kayang, jika mulai dari berdiri, mulai turun, dan saat jatuh pelan-pelan tangkap diri dengan tangan dari belakang kepala hingga sampai pose kayang. Lalu untuk mulai dari tidur, taruh tangan di samping kepala,
dengan telapak menyentuh matras. Lalu dorong sekuat-kuatnya hingga pose kayang. Untuk merodah, asal berani berputar dan kuat menahan sebentar saat terbalik, seharusnya gampang. Tinggal lempar badan bagian atas ke arah yang diinginkan, lalu jaga keseimbangan dan berputar. Untuk lompat harimau, pertama perlu bisa roll depan, lalu perlu lari terlebih dahulu untuk mendapatkan kecepatan, lalu lompati halangan dan mendarat dengan tangan punggung bagian atas, dengan tangan untuk membantu mendorong agar tidak jatuh kepada kepala melainkan ke atas punggung. Terakhir, pose jembatan, kita perlu mulai dari tidur, lalu dekatkan kaki ke daerah pantat, lalu menaikkan pinggang dengan bahu dan kaki, dan terakhir menaruh tangan ke bawah pinggang dan tahan. Tangannya perlu diposekan seperti pose berdoa.